Kita dari kelompok 3 kuliah Etika Profesi Penghayatan Profesi Legislasi Veteriner. Perkenalan dulu dong. Sebelumnya kenalin, nama aku Dea dengan NIM J3P119019. Perkenalkan, nama saya Wisnu Syafruddin, NIM J3P119041, Sekolah Vokasi PB. Hai, perkenalkan nama saya Tiffan Karinda Putri dengan NIM J3P119063. Aku Eliska Oktaviani dengan nomor NIM J3P219081. Teman-teman udah pada tahu belum? Hari ini kita mau bahas apa? Jadi kita mau membahas tentang kebijakan etikal dan legal sesuai bidang profesi kita, yakni paramedik veteriner. Kebijakan etikal dan legal itu apa sih? Kebijakan ialah aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi yang mempunyai sifat yang mengikat atau mengatur perilaku dengan tujuan untuk dapat menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, sedangkan kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Jadi sebagai seorang paramedik veteriner, kita diharuskan memiliki kekuatan moral dan keahlian di bidang keparamedik veteriner dan menyadari bahwa untuk mengabdikan bidang profesinya tersebut perlu memupuk kerja sama dengan rekan sejawat kita dan memiliki rasa tanggung jawab, etos kerja yang tinggi, dan memiliki keserasian hubungan dengan pengguna jasanya, penyeliannya, dan lingkungannya. Nah, ngomongin tentang kerjasama dengan rekan sejawat dan juga pengguna jasa paramedik veteriner lainnya, kita diharuskan untuk bersikap baik, ramah, dan ikhlas mempergunakan seluruh ilmu dan keterampilan yang kita dapat selama kuliah kepada pasien atau pengguna jasa lainnya. Serta kita juga diwajibkan setiap melaksanakan tindakan lapang harus sesuai dengan keputusan dokter hewan sebagai penyeliannya. Tapi saat bekerja di lapangan, seorang paramedik veteriner ada yang diperbolehkan mengerjakan tindakan profesinya tanpa didampingi oleh dokter hewan. Iya, bener banget tuh. Tetapi seorang paramedik veteriner juga memiliki batasan dan kewenangan khusus yang tidak boleh dilanggar dan tetap saja sesuai dengan keputusan dokter hewan. Lalu tidak hanya itu, seorang paramedik veteriner juga memiliki beberapa etika dalam penggunaan teknologi, penggunaan data hewan dan klien, dan juga memanfaatkan data. Pada penggunaan data pribadi, pasien atau klien, seorang paramedis dituntut menjaga mempertahankan privasi klien atau pemilik hewan, serta memanfaatkan penggunaan teknologi dengan sebaik-baiknya, dan jangan melakukan tanpa persetujuan terhadap syarat dan ketentuan yang tidak jelas atau terlalu luas, serta berhati-hati dalam membaca syarat dan ketentuan serta lisensi persetujuan yang dibuat dengan perusahaan sebagai rekan bisnis. Paramedik veteriner juga memiliki kode etik kewajiban khusus yang diatur di dalam 2 bab dan 8 pasal. Bab 1. Kewajiban umum. Pasal pertama. Paramedik veteriner dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memelihara suasana lingkungan yang menghormati nilai-nilai budaya, menampilkan sikap dan budi pekerti yang luhur, serta penuh sopan dan santun. Pasal kedua, paramedik veteriner senantiasa teguh kaidah medik dan tidak menggunakan profesinya bertentangan dengan perikemanusiaan dan pelestarian lingkungan. Pasal 3. Paramedik veteriner wajib memenuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Pasal 4. Paramedik veteriner senantiasa berperan secara aktif dalam menyumbangkan tenaga dan pikirannya kepada bangsa, negara, dan tanah air dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungannya. Bab 2. Kewajiban terhadap profesi. Pasal 5. Paramedik veteriner wajib memelihara mutu pelayanan yang tinggi disertai kejujuran profesional serta kebutuhan masyarakat di lingkungan.
Pasal 6, paramedik veteriner wajib selalu meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi paramedik veteriner. Pada pasal 7, paramedik veteriner wajib melaporkan kejadian penyakit hewan menular kepada instansi atau pihak yang berwenang. Pada pasal 8, paramedik veteriner dalam memberikan pelayanan senantiasa memperhatikan kesejahteraan hewan dengan penuh kasih sayang. Tidak hanya itu, paramedik veteriner juga memiliki etika yang berkaitan dengan hewan, yakni dengan memperlakukan hewan dengan menerapkan animal welfare atau kesejahteraan hewan sesuai 5 freedom. Yang diantaranya, yang pertama, freedom from entries atau bebas dari rasa haus dan lapar, yakni dengan menyediakan kemudahan akses air minum dan penyediaan pakan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi nutrisi hewan tersebut. Freedom from discomfort atau bebas dari rasa ketidaknyamanan atau penyiksaan fisik. Prinsip ini dipenuhi dengan menyiapkan kandang dan pola pemeliharaan yang baik sesuai dengan SOP. Apabila kondisi ini tidak mampu disediakan, akan menyebabkan penderitaan dan rasa sakit yang berdampak pada fisik dan psikologis hewan. Oke, yang ketiga, freedom from pain, injury, and disease atau bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit. Upaya yang diterapkan terkait dengan pencegahan penyakit, penanganan atau treatment yang cepat dan tepat. Apabila kebebasan ini tidak mampu dipenuhi, maka akan memicu penyakit yang berakibat pada kematian hewan dan ancaman transmisi atau penularan penyakit antara hewan maupun pada manusia atau zoonosis. Freedom to express normal behavior atau bebas untuk mengekspresikan perilaku alamiah. Kebebasan ini dipenuhi dengan penyediaan ruang dan fasilitas yang cukup untuk pemeliharaan hewan, penataan ruang, dan fasilitas berdasarkan fisiologi, fisik, dan reproduksi hewan. Terakhir, freedom from distress atau bebas dari ketakutan dan rasa tertekan. Kondisi ini dipenuhi dengan memberikan perlakuan yang dapat mencegah rasa takut tersebut dan penderitaan kepada hewan. Kembali lagi ke awal tentang etika. Etika veteriner dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah etika veteriner deskriptif. Etika ini yang secara umum perilaku sebagai profesi dan individu yang langsung terlihat baik buruknya oleh masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua adalah etika veteriner profesional. Etika ini ialah yang menyangkut kesepakatan anggota organisasi profesi. Lalu yang ketiga adalah etika veteriner administratif. Etika ini diatur pemerintah, berkekuatan hukum, dan diberi sanksi. Nah, yang terakhir nih, yaitu etika veteriner normatif. Etika yang menyangkut norma-norma yang benar dan tepat dalam berperilaku sebagai profesi veteriner termasuk terhadap hewan atau disepakati oleh sebagai norma-norma kesejahteraan hewan. Wah, kayaknya seru sekali ya pembicaraan kita ini. Ya, betul sekali. Kita di sini sama-sama belajar. Ternyata belajar dengan cara yang seperti ini menyenangkan sekali ya. Kemajuan teknologi membuat mahasiswa untuk lebih kreatif dan aktif dalam belajar, dan mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik, tetapi ilmunya juga tentu bisa didapatkan. Iya betul, semoga pembicaraan ini menjadi manfaat dan ilmu bagi siapapun yang mendengarnya. Amin. By the way, sepertinya kita sudah ada di ujung pembicaraan. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Dadah.